Gimana perjalanannya dulu waktu SMA, terus gimana caranya memilih jurusan yang tepat sesuai dengan nilai rapor kita gitu kan ya. Terus ada nggak persaingan sama teman-teman di SMA gitu. Gimana sih tips and trick buat masuk FKG UNAN dari jalur SNMPTN. Nah, terus kalau misalnya nih Kila ada yang nanyain dia dari SMA di Sumbar tapi SMA yang di daerah gitu kan, misalnya di Sijunjung misalnya katakanlah. Nah itu kan SMA yang paling bagus SMA 1 Sijunjung, kayak Semansa Padang lah. Terus kira-kira gimana sih caranya dia mengukur kemampuan dia atau dari nilai rapor dia untuk memilih SNMPTN ini? Assalamualaikum, hi guys, welcome back to my channel. Kali ini kita kedatangan bintang tamu, seorang narasumber yaitu Kila, mahasiswa kedokteran gigi UNAN. Say hi dulu ke teman-teman Kila. Hai teman-teman, kenalin aku Akila Febiana dari FKG UNAN angkatan 2020. Oke, angkatan 2020 baru masuk waktu zaman pandemi berarti ya Kila ya? Iya Kak. Oke, kita penasaran nih Kila, karena banyak teman-teman adik-adik yang SMA pengen tahu gimana sih tips and trick buat masuk FKG UNAN dari jalur SNMPTN. Nah, Kila, tolong ceritakan gimana perjalanannya dulu waktu SMA, terus gimana caranya memilih jurusan yang tepat sesuai dengan nilai rapor kita gitu kan ya. Terus ada nggak persaingan sama teman-teman di SMA gitu? Jadi kalau masalah tips and triknya mungkin nanti ada di sela-sela cerita Kila aja. Jadi awalnya itu Kila milih FKG UNAN itu dari halu pertama ya Kak. Jadi awal-awal itu Kila nggak percaya diri kalau misalkan Kila itu bisa lulus di kedokteran lewat jalur undangan gitu. Nah, tapi awal dari cerita itu, dari kelas 1, Kila itu pengen FK Kak sebenarnya. Cuman karena semakin seiring berjalannya waktu itu kayaknya lebih keren FKG gitu loh. Kayak Kila tuh ngerasa FKG tuh banyak skills-nya, dia tuh nggak cuma teori aja yang kita pelajarin, tapi lebih ke skills kita gitu loh. Dari situlah Kila tuh ngerasa, kayaknya aku di FKG aja deh, kayaknya FKG lebih tertarik gitu, kayak asik aja gitu. Kita bisa belajar sambil bermain gitu lah istilahnya Kak. Kan kita bikin wax gitu-gitu kan. Kila sebelumnya juga udah tahu karena Kila pernah lihat YouTube juga dari YouTube kakak-kakak FKG. Nah, semenjak dari situ Kila belajar, kalau masalah belajar sih nggak terlalu ambis ya Kak, tapi Akila yakin kalau kita udah ngelakuin hal yang terbaik dari diri kita, pasti kedepannya bakal baik juga. Nah, sampai kelas 3, waktu itu Kila udah ngitung-ngitung juga sih skor nilai Kila dari kelas 1 itu, Kila usahain, itu benar-benar di atas 85 gitu Kak. Jadi kayak dimaksimalin gitu di pembelajaran yang emang benar-benar itu buat SNMPTN-nya. Cuman kalau harapan, Kila nggak terlalu besar sih ngasih harapan ke SNMPTN itu. Cuman pengen, tapi nggak terlalu berharap kita lulus di sana gitu. Dan akhirnya waktu kelas 3 bulan Februari, itu rankingan kita tuh udah dimasukin sekolah. Terus pada saat rankingan itu, Kila ngerasa tuh, lolos nggak ya? Ternyata Kila lolos gitu Kak, dan itu syukur alhamdulillah karena Kila lolos. Terus Kila berdoa sama Allah, Kila milih apa ya biar nggak menyia-nyiakan sebagai mahasiswa undangan gitu loh. Awalnya sih karena Kila ngerasa nilai Kila itu rendah, waktu itu nilai Kila cuma 90,6 Kak, kalau dirata-ratain semuanya. Jadi kalau 90,6 tuh kalau misalkan kita ngambil di luar, nggak tahu sih, kalau menurut Kila kurang percaya diri aja kalau ngambil di luar gitu. Makanya Kila nggak ngambil di luar. Tapi waktu di tempat les, itu ada sih kata misternya, milih ITB aja, nggak apa-apa kok, semansa kan rate-nya tinggi gitu. Jadi kalau SNM itu kita juga kebantu gitu kalau dari sekolah yang terbaik. Tapi Kila tetap milih di UNAN karena Kila anak pertama juga Kak, anak satu-satunya cewek juga. Jadi Kila udah netapin, memantapkan diri Kila, memantapkan hati Kila biar di UNAN aja gitu. Terus awalnya Kila karena gak
pede aja gitu Kak sama nilai yang segitu, Kila bakal milih FKG UNAN. Terus Kila awalnya milih hukum sama manajemen gitu Kak. Nah cuman karena Bunda Kila tahu Kila pengen FKG, terus Bunda bilang, ambil aja FKG nggak apa-apa kata Bunda. Soalnya kalau undangan Bunda rasa bisa gitu. Karena udah Bunda yang ngomong, dan Kila kayak kebuka gitu loh perasaan Kila kayak mungkin bener deh kata Bunda gitu loh kan Kak. Terus Kila ikutin kata-kata Bunda, Kila pilih lah pilihan pertama itu FKG UNAN. Jadi FKG UNAN ini pilihan pertama di Kila Kak. Terus pilihan keduanya masih di UNAN juga Kak, sistem informasi UNAN. Terus sampai ke pengumuman Kila berdoa terus semoga Kila diterima gitu. Karena emang dari kecil sih pengen jadi dokter gitu Kak. Terus alhamdulillah pas pengumuman itu Kila lolos di FKG UNAN, kayak bersyukur banget. Terus Bunda Kila juga kayak sedih gitu kan, kayak gimana terharu, dulu Bunda nggak bisa dapet ini, sekarang kamu bisa gitu. Kalau cara belajarnya mungkin Kila kalau di Semansa itu gak terlalu ambisius sih Kak. Kila ngejalanin apa yang ada aja gitu. Tapi Kila berusaha yang terbaik gitu loh. Gimana ya, misalkan ada tugas dikerjain gitu. Kalau ada ujian itu dikerjain semaksimal mungkin sebisa kita belajar gitu kan. Tapi kalau masalah SNM itu kayak untung-untungan gitu sih Kak. Kalau di sekolah Kila itu milih SNM yang FKG itu kayak 3 orang. Ya 3 orang. Waktu itu posisinya Kila yang paling rendah nilainya antara 3 orang itu. Tapi di antara 3 itu 2 yang masuk Kak. Jadi yang paling tinggi malah yang nggak masuk gitu. Kenapa mungkin bisa karena gitu? faktor lain. Kalau Kila tanya ke teman Kila yang nggak lolos itu, katanya mungkin karena Kila masukin sertifikat gitu Kak, makanya mungkin dia nggak bisa masuk gitu. Tapi kalau yang pastinya Kila juga nggak tahu sih Kak, soalnya SNM itu kan nggak dikasih tahu gimana jalur pemilihannya gitu, gimana sistemnya. Nggak ada kayak kalau misalnya kita SL kan ada ini list-listnya, indikator ininya harus dipenuhi gitu. Ya, Kalau ini nggak terlalu jelas ya apa. Iya Kak, nggak terlalu jelas apa sebab akibat kita bisa masuk situ. Jadi kayak Kila bersyukur banget dan ya ampun nggak percaya aja gitu Allah bisa ngasih hal sebesar ini ternyata ke Kila. Ya nggak sia-sia deh selama ini Kila bermimpi dan berusaha gitu Kak. Oke, kalau misalnya untuk skor SMA itu Kila ranking berapa nilainya? Kan biasanya di ranking kan ya? Iya Kak, kalau di Semansa Kila ranking 90-an Kak. Yang paling tinggi itu rata-ratanya 93. Jadi emang dempet-dempet gitu loh Kak, jarak nilainya tuh dikit gitu. Waktu itu aja Kila udah di belakang-belakang gitu Kak. Karena saking itunya 90,6 itu ranking 90-an. Iya, dan yang paling tinggi 93 gitu ya? Iya Kak. Oke. Terus ini penasaran juga yang tadi karena 3 orang yang milih FKG UNAN dan nilai Kila itu di peringkat ketiga satu sekolah di Semansa itu. Iya Kak. Terus Iya, Kak. Kenapa bisa yang peringkat 2 sama peringkat 3 di Semansa lulus di FKG gitu, sedangkan yang satu enggak? Kira-kira sertifikat apa aja gitu Kila? Yang Kila masukin sama yang teman yang peringkat 2 itu juga masukin? Kalau yang peringkat 2 itu Kila nggak nanya sih Kak, dia masukin sertifikat apa. Kalau Kila sendiri itu cuma satu sih Kak Kila masukin sertifikatnya. Waktu itu alhamdulillah sebelum Kila lulus di SMA 1, Kila dapat gelar gitu Kak, runner up 1 Duta Genre Kota Padang. Jadi sertifikat itu yang Kila masukin Kak. Oh, keren. Berarti kan biasanya kalau yang ikut acara Duta Genre dan segala macam itu biasanya banyak-banyak kan acaranya. Apa Kila masukin semua sertifikatnya? Cuman satu itu aja Kak, soalnya ada sertifikat lain, Kila rasa itu aja sih yang terbaik. Soalnya dia 3 sertifikat gitu kan Kak, sertifikat terbaik yang kita punya. Jadi Kila masukin satu aja, ada yang antar sekolah, yang cuman sertifikat apa ya waktu itu, OSIS, ya kayak gitu Kak, nggak Kila masukin MPK ya. Cuman sertifikat itu aja sih Kak. Berarti Kila, dia gimana sih? Karena soalnya memang nggak ikut SNMPTN dulu, ikutnya lewat jalur tulis gitu kan, waktu tahun 2012. Jadi nggak terlalu ngerti untuk undangan ini. Jadi yang dimasukin tuh gimana sertifikatnya tuh? Yang mana aja gitu, ada ketentuannya gimana?
Sertifikat yang bisa dimasukin waktu tahun Akila itu ditulisnya akademik dan non-akademik gitu, Kak. Jadi terserah itu kota, antar sekolah, provinsi, nasional atau internasional, boleh dimasukin. Oh, oke. Sebanyak-banyaknya atau ada maksimal? Cuma 3, Kak. Oh, Maksimalnya cuma 3 3. sertifikat, Kak. Oke, kalau misalnya kita pernah tes TOEFL, terus TOEFL-nya 550 misalnya, itu boleh? Boleh, Kak. Tapi teman Oh, Kila ada yang dapat sertifikat banyak, malah satu file itu dia masukin PDF gitu, Kak. Jadi dia perangkap-perangkap gitu, terus dimasukin ke PDF. Alhamdulillah lolos, Kak. oh gitu. Pandai-pandai aja berarti ya. Iya, pandai-pandai aja berarti, Kak. Oke, oke. Terus kira-kira yang lulus SNMPTN di FKG Unan ini ada berapa orang yang dari luar Sumbar, Kila? Kalau yang dari luar Sumber, mungkin lebih banyak yang hampir setengah sih, Kak, kalau Kila rasa. Kita ada 24 orang yang undangan. Mungkin setengahnya 12 orang itu dari luar, Kak. Luar Sumber. Oke, Ada yang dari Medan, gitu. Oh, ada yang dari Medan. Terus dari mana lagi? Ada yang dari Medan, yang dari Jawa juga ada. Medan aja udah 2 orang, Kak. Terus dari Jawa 2 orang. 3. Kalau nggak salah 3 nih, Kak. Terus ada juga yang dari gimana ya, Jambi kalau nggak salah dia. Ya Jambi ada juga, Kak. Ramai sih, Kak, yang dari luar. Oke, oke. Kirain cuma beberapa gitu. Ternyata lumayan juga berarti ya, Kila. Ya. Terus kalau untuk yang mungkin melenceng, kalau yang masuk FK, itu kan di ranking juga biasanya kalau masuk FK Unan. Iya, Kak. Itu tuh yang ranking berapa aja, Kila? Yang ranking berapa di Yang SMA? lolos, Kak. Iya. Nilainya yang di bawah Kila, rankingnya di bawah Kila juga ada yang lolos FK Unan kok, Kak. Oh. Dulu Kila waktu itu dapat rumor gitu, jadi katanya FK Unan itu pemerataan gitu, Kak. Di 2019 banyak kakak-kakak kelas yang nggak masuk. Kan banyak yang nilai FK Unan pas undangan, tapi banyak yang nggak lolos walaupun nilai mereka tinggi gitu. Malah yang rendah ada yang masuk gitu, Kak. Terus kabarnya FK Unan itu ngadain pemerataan, jadi makanya nggak semua dari siswa itu bisa masuk gitu. Maka dari itu angkatan Kila sendiri tuh malah nggak terlalu banyak yang ngambil FK Unan, Kak. Karena gitu. Rumor itu. Iya, iya, iya. Angkatan Kila itu berapa orang di FKG Unan? 78 orang, Kak. 78 orang seangkatan. Terus yang masuk dari jalur SNMPTN 20 orang? 24. 24 orang? Kak. Oke. Lumayan ya presentasinya. Terus kalau misalnya nih Kila ada yang nanyain, dia dari SMA di Sumbar, tapi SMA yang di daerah gitu kan, misalnya di Sijunjung misalnya katakanlah. Nah itu kan SMA yang paling bagus SMA 1 Sijunjung, kayak Semansa Padang lah, yang paling bagus SMA 1 Padang gitu. Terus kira-kira gimana sih caranya mengukur kemampuan dia atau dari nilai rapor dia untuk memilih SNMPTN ini? Kalau misalnya dia ranking sekian, gimana gitu menurut Kila? Kalau menurut Kila, kalau berdasarkan pengalaman Kila waktu itu, Kak, kenapa Kila bisa milih FKG dari semua jurusan, sedangkan ranking Kila segitu gitu. Yang pertama itu kita ngelihat dulu teman-teman kita yang ngambil jurusan itu siapa aja dan berapa orang gitu, Kak. Kalau misalkan banyak nih yang ngambil jurusan yang sama dan fakultasnya juga sama, itu peluang kita buat masuk itu malah semakin kecil gitu. Terus tergantung prestasinya juga, kalau misalkan kita punya prestasi, sedangkan yang 3 di atas kita atau 2 di atas kita itu nggak ada prestasi, kemungkinan poin kita lebih naik daripada dia gitu. Mungkin kalau satu fakultas sama satu universitas sih cuma 2 itu aja sih, Kak. Ngelihat berapa orang yang milihnya sama, terus juga prestasi kita apa aja yang kita masukin. Ya, jangan sampai kita saling bersaing gitu ya. Iya, Kak. Nah, jadinya kayak buang-buang peluru gitu ya. Kalau sebaiknya kita milih ke universitas lain atau jurusan lain yang dirasa kayak lebih berpeluang lah kita buat masuk sana gitu. Kuncinya juga percaya diri sih, Kak. Yeah. Percaya diri sama ridho orang tua. Ridho orang tua, doa juga penting ya. Iya, Kak. Terus apa lagi ya? Kira-kira ada nggak teman-teman Kila yang daftar keluar Sumbar mungkin? Kan kita nggak ngerti nih gimana sistemnya mereka, misalnya dikatakanlah di UI, di Unpad gitu. Dia ranking sekian ternyata lulus di UI misalnya, itu ada nggak pengalaman Kila? Kalau UI ada sih, Kak, UI, Unpad, UM, ITB.
ada Kak yang rankingnya udah di bawah-bawah, dia lulus UGM. Ke kelas Kila juga ada Kak ya waktu itu, dia rankingnya emang benar-benar di batas garis, tapi dia lulus UGM Kak, abang itu. Jurusan apa Mungkin Kila di UGM-nya? Jurusan ya abang itu teknik Kak, teknik dia. Hebat ya. Terus kalau secara keseluruhan itu nggak ada patokan sih Kak buat kita bisa masuk ke SNMPTN itu, apa aja yang harus kita siapin. Ya kita berusaha aja sekuat tenaga dan pasrahin aja sama Allah. Iya, betul. Oke.